Halo guys, balik lagi sama Mavin. Jadi kali ini di depan ada Honda BRV N7X Edition. Jadi ini adalah tipe baru dari Honda BRV. Ada dua tipe. Jadi ini ada tipe E dan juga tipe Prestige. Jadi tipe E itu kurang lebih sama, ubahannya seperti ini. Jadi ada varian baru, warna baru. Jadi warna ini warna Senka Pearl. Ini tuh warna dari Honda HR-V baru. Terus kemudian di bagian fender ini sendiri yang baru itu fendernya jadi glossy. Dari yang dulunya itu Dove, model-model Dove itu kayak Honda BRV biasa. Terus yang tipe E juga sama, velgnya jadi hitam. Nah terus velgnya jadi hitam, sebenarnya lebih bagus dual tone sih daripada hitam, soalnya kan N7X konsep juga dual tone. Ini kelihatannya jadi kayak complicated, tapi it's okay sih sebenarnya. Jadi kalau memang yang benar-benar suka semuanya black ya memang black gitu, tapi kalau saya prefer dual tone. Tapi ini keren sih, jadi bahkan si baut bautnya juga jadi hitam gitu tuh warnanya. Kemudian untuk dari depan sendiri kita lihat apa bedanya dari BRV biasa. Lampu masih sama, masih LED. Kemudian ada fog lamp. Nah yang baru adalah garis chrome. Di sini garis chrome ini jujur lebih baik black glossy sih daripada chrome gini. Jadi memang udah auranya semua black, tapi ini tiba-tiba ada chrome gitu. Tapi sebenarnya ya selera saya kurang suka dengan yang tiba-tiba hitam terus ada chrome. Terus ini di depannya ada N7X Edition, jadi ini ada logonya, ini emboss gitu. Kemudian ini di sini ada kisi-kisi chrome. Kemudian di pinggir, nah ini warna sen kaki. Kemudian ini untuk bagian fendernya jadi udah dicat glossy ya, jadi sewarna body ini jadi mirip kayak HR-V RS gitu ya kurang lebih. Nah kemudian untuk di sisi samping ini handle pintu juga udah hitam. Kemudian ke sisi agak belakang, nah ini untuk spoilernya sendiri juga ada spoiler baru, jadi kurang lebih ngikutin model kayak 7X konsep. Kemudian di bagian belakang ini sendiri, nah ini untuk bagasi kurang lebih masih sama seperti model lainnya. Ini bisa dilipat, jadi ditarik terus diturunkan. Modelnya memang belum rata, tapi kalau untuk dinaikin separatornya nanti bisa jadi rata. Jadi separator yang ada di bawah ini dinaikkan ke atas, jadi untuk menciptakan flat floor. Kurang lebih seperti itu. Untuk belakang bagasi masih sama, jadi manual, belum ada beda-bedanya. Kemudian ini biasa BRV Prestige N7X Edition, ini cuma tulisan di depan ya. Kemudian nah ini spoilernya, antena Sharpin udah hitam. Kemudian coba kita masuk ke interior ya. Kita mulai dari sisi pengemudi. Oke, kita masuk ke sisi pengemudi. Oke. Nah ya, untuk warna interior mobilnya sendiri full black ya. Jadi ini sama seperti BRV biasa, BRV Prestige biasa. Untuk jok kulit ini seperti mobil-mobil Honda pada umumnya. Jadi dia waktu masuk pintu ada sign untuk logo BRV. Kalau untuk HR-V kan biasanya logo Honda ya. Nah jadi ini speedometernya kurang lebih sama kayak City Hatchback, tapi memang bedanya dengan City Hatchback dan HR-V ini limitnya cuma sampai 180, kalau HR-V itu sampai 220. Kemudian untuk bagian ini ada tweeter. Kemudian ini di bagian ini ada AC nya kurang lebih ada double blower di bagian belakang. Nah ini kemudian ini untuk tombol start stop kurang lebih sama seperti BRV biasa. Ini juga sama seperti BRV biasa, memang ubahan lebih fokus terhadap eksterior. Nah ya, ini untuk sini ada tombol lane watch, ada tombol wiper, kemudian ada tombol lampu dan lampu sen. Lampunya juga udah auto. Kemudian yang ini untuk bagian steering, sayangnya memang agak sedikit berharap lebih untuk BRV N7X, misalnya ditambah pedal shift gitu seperti BRV di Thailand atau di Malaysia. Seperti WRV luar negeri juga ada untuk opsi pedal shift. Ini sayangnya masih pindah gigi seperti biasa. Ini PRNDS, jadi sama seperti Honda di bawah HR-V. Nah ini PRNDS L, jadi L ini untuk nanjak biasanya. Kemudian untuk steering sama masih audio. Kemudian ini kanan ada bagian untuk Honda sensingnya, jadi ini untuk adaptive cruise control. Ini juga pengaturan di speedometer, ini sama dengan HR-V 1500. Kemudian ini tuh head unit udah Apple CarPlay, Android Auto, jadi ini udah canggih juga. Cuma memang koneksinya masih menggunakan kabel, jadi kabel di sini untuk smartphone dan juga untuk kabel HDMI dan juga cas. Ini untuk AC juga memang belum ada defogger belakang atau apapun itu, tapi ini udah bagusnya, udah digital, udah bisa diatur secara climate. Kemudian ini untuk AC auto max cool on off gitu. Kurang lebih untuk keperluan AC biasa udah oke. Mungkin belum ada AC bagian depan sih seperti di HR-V ya. Nah kemudian ini untuk AC nya juga kurang lebih
bentuknya mirip, terinspirasi dari CR-V Turbo yang pertama, yang generasi kelima. Kemudian ini untuk konsolnya, nah ini udah stitching kulit sama seperti BRV Prestige, tidak ada perubahan. Ini juga sama, ya jadi ini kepencet. Kemudian untuk sisanya ini jok biasa. Kemudian untuk bagian atasnya sama, untuk kabin masih oranye. Kemudian di sini bisa dibuka, jadi ada vanity mirrornya, ada lampunya, kurang lebih sama seperti itu ya. Sisi depan ini rem tangan masih manual dengan konsol box yang masih kecil juga. Memang belum ada perubahan untuk BRV N7X ini, kurang lebih masih sama seperti BRV Prestige. Mungkin kita bahas dari depan aja sisi belakangnya. Untuk sisi belakangnya kurang lebih sama seperti BRV biasa, masih dengan sisi kulit. Jok penumpang belakang itu ada soket-soket di belakang. Kemudian ini untuk cara melipat kursinya one touch tumble, jadi dia masih seperti BRV biasa, tidak ada yang baru. Kemudian untuk bagian melipat kursinya sama seperti biasa, jadi dia bisa sliding reclining dengan posisi duduk yang cukup luas. Nah untuk bagian belakang ini sendiri ada armrest di bagian sini. Kemudian untuk di bagian sini juga ada handle-nya retractable, tapi memang retractable-nya bukan yang tipe slow gitu, jadi tapi udah bagus. Kemudian ini untuk plafon warnanya hitam, plafonnya hitam sama seperti BRV Prestige pada umumnya. Airbag sudah 6, jadi di bagian curtain. Kemudian di kursi di side ada airbag, kemudian di depan 2, jadi 6. Kemudian di belakang untuk bagian kursi sama seperti BRV biasa. Speaker juga masih biasa sama seperti BRV biasa, tidak ada perubahan yang terlalu berarti. Tapi memang fokusnya dari BRV N7X ini lebih berfokus pada perubahan warna glossy hitam, kemudian perubahan warna dan juga perubahan minor-minor lainnya. Kurang lebih seperti itu untuk BRV N7X. Ya mungkin untuk Honda mungkin warna perubahan BRV N7X ini mungkin tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan BRV biasanya. Memang perubahan yang lebih bersifat kosmetik ya. Mungkin BRV N7X itu keren sih untuk N7X konsep awalnya, pas jadi produksi juga oke BRV, cuma mungkin ada sedikit perubahan yang bisa diberikan lebih, misalnya seperti rem parkir elektrik, atau misalnya pedal shift, atau misalnya terkait dari peleknya itu sendiri mungkin bisa menggunakan 18 inci, atau mungkin untuk konsep luarnya seperti bagian kisi fog lamp. Mari kita keluar. Untuk kisi fog lampnya mungkin bisa dihitamkan gitu, jadi kurang lebih sama seperti model lainnya. Nah ini mungkin sudah ditutup ya semuanya, dicoba dilihat dari samping. Oke ya, mungkin jadi kesannya kalau ini black edition mungkin kisi ininya mungkin dihitamin ya, jadi sisi depan, samping gitu, jadi lebih kelihatan all out black edition gitu misalnya, atau enggak kayak dikasih warnanya gunmetal gitu, jadi agak gelap gitu. Tapi kurang lebih ini perubahan yang positif. Warna sen kaki juga oke loh, jadi ini warnanya kurang lebih vibe-nya kayak HRV banget, jadi patut diapresiasi perubahannya. Ini juga masih jadi salah satu mobil yang paling canggih di kelas LMPV LSUV. Dia ada perangkat keselamatan ADAS, dia bisa ngerem otomatis. Kemudian untuk adaptive cruise control ini sendiri masih satu-satunya di kelasnya, jadi ini masih suatu mobil yang positif. Meskipun harga OTR-nya cukup mahal dengan harga 360-370 jutaan, tetapi pasti ada diskon. Ini Honda BRV ini diskonnya suka besar ya, jadi mungkin bisa ditunggu 2-3 bulan kemudian untuk menunggu diskon-diskon selanjutnya. Kurang lebih seperti itu pendapat saya menurut tentang BRV N7X Edition ini. Perubahan yang sedikit cukup positif, ini warna glossy-nya ini saya suka, cuma memang untuk warna hitam-hitamnya kurang out, karena ini kesannya black edition tapi masih ada kayak bagian chrome-chrome-nya gitu, mungkin bisa di black out. Kurang lebih seperti itu review singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon like, komen, dan subscribe akun Malvin Westiawan. Jangan lupa juga buka Instagram Malvin Westiawan. See you next time, bye bye.